Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Siamo Tutti Friendly. Saya Ratia Amanda Purbasari selaku moderator pada kegiatan webinar volunteer class for Peace PMI Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Saya akan menyampaikan acara pada hari ini, yaitu akan disampaikan kepada Mas Danang selaku fasilitator pada kegiatan hari ini. Kepada Mas Danar, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, sebelum masuk ke materi, perbolehkan untuk perkenalan dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Danang Hindrawanta, KSR PMI Kabupaten Karanganyar. Nah, hari ini kita akan belajar bareng, sharing-sharing bareng tentang materi kepalang merahan. Nah, hari ini nanti ada 2 sub materi yang akan kita bahas. Silakan disimak, baik untuk Mula Madya dan umum. Pokoknya diikuti. Oke, masuk langsung ke materi, langsung ke slide pembahasan. Ini nanti ada 2 poin. Poin yang pertama itu memiliki keterampilan menerapkan prinsip dasar. Nah, teman-teman PMR pasti udah paham ya untuk prinsipnya. Yang kedua nanti tentang memiliki keterampilan menerapkan aturan penggunaan lambang. Nah, ini yang akan saya korek lebih jauh lagi. Next, masuk di 7 prinsip dasar palang merah dan bulan sabit merah internasional. Namanya 7 ya, pasti ada 7. Nah, apa aja sih isinya? Yang pertama, ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, untuk teman-teman PMR, kalau belum hafal, tidak masalah. Hari ini nanti kita akan menghafalkan 7 prinsip itu dengan mudah. Caranya seperti ini. Dalam 7 prinsip itu kan mengandung kata dasar dan kata himbuan. Nah, kata dasarnya itu di setiap poin, semisal kemanusiaan, itu kata dasarnya ada manusia. Sedangkan kata himbuannya ada ke dan an. Nah, untuk mempermudah penghafalannya, silakan dihafalkan kata dasarnya terlebih dahulu. Jadi manusia, sama, netral, mandiri, sukarela, satu, semesta. Gitu. Diulang-ulangin lagi. Manusia, sama, netral, mandiri, sukarela, satu, semesta. Gitu. Nah, setelah hafal 7 itu, silakan dikasih himbuan ke dan an. Semisal tadi kata dasarnya manusia, dikasih himbuan ke dan an jadi kemanusiaan. Jadi hafalinnya kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, kayak gitu. Kan lebih mudah ya. Saya yakin 1 menit sampai 2 menit teman-teman lebih cepat menghafalkan daripada saya. Nah, di sampingnya lagi itu ada versi bahasa Inggrisnya, karena bahasa universal. Manusia, humanity, kesamaan, impartiality, kenetralan, neutrality, kemandiran, independent, kesukarelaan, voluntary service, kesatuan, unity, kesemestaan, universality. Nah, kayak gitu. Next, layar selanjutnya kita akan bahas satu persatu poin 7 prinsip tadi. Yang pertama ada kemanusiaan, humanity. Poinnya apa aja sih di dalamnya? Nah, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban terluka dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Nah, intinya berarti di kemanusiaannya ya, memanusiakan manusia seperti itu. Poin kedua ada kesamaan atau impartiality. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Kayak gitu. Next, di poin ketiga ada kenetralan, ada neutrality. Nah, agar
senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. Gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, dan ideologi. Atau kata lainnya SARA kalau di negara kita. Yang keempat ada kemandirian, independen. Gerakan ini bersifat mandiri, bukan mandi sendiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip gerakan ini. Next, poin kelima, sukarelaan, voluntary service. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Jadi kata dasarnya sukarela, ikhlas lahir batinnya. Yang keenam ada kesatuan, unity. Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Nah, jadi di setiap negara itu pasti ada salah satu perhimpunan, cuma satu perhimpunan. Yang terakhir, poin ketujuh, poin kesemestaan. Biasanya anak Indi suka ini ya, semesta kayak gitu. Kesemestaan, universality. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Oke, itu untuk 7 prinsip tadi dan poin-poin intinya. Nanti bisa diaplikasikan di unitnya masing-masing. Bisa disosialisasikan. Seperti itu. Lanjut, poin yang tak kalah penting. Masuk di lambang, next. Oke, teman-teman, apakah sudah tidak asing dengan lambang ini? Ada 3 ya. Oke, lambangnya ada warna merah, biru, sama kuning. Oke, teman-teman biasanya mengatakan lambang ini adalah perisai kayak gitu. Nah, silakan teman-teman nanti habis acara ini silakan dicek di unitnya. Apakah masih menggunakan lambang seperti ini di atributnya, di majalah dinding atau di pamflet dan lain-lain? Kalau masih menggunakan lambang ini silakan diganti kayak gitu. Karena lambang ini sudah tidak digunakan. Kalau masih digunakan itu salah kayak gitu. Kalau zaman dulu ini kan ada warnanya hijau, biru, kuning. Nah, hijau itu biasanya untuk PMR Mula, biru untuk PMR Madya, dan kuning untuk PMR Wira, seperti itu. PR dari saya, jika masih ada lambang seperti itu silakan diganti kayak gitu. Oke, bisa dimengerti. Next, masuk di, nah ini, fungsinya lambang sih apa? Gitu. Oke, fungsi lambang ada 2. Yang pertama sebagai lambang pelindung dan lambang pengenal atau identitas. Membahas tentang lambang pasti sekarang sudah tidak jauh dengan undang-undang terbaru ini. Undang-undang apa Mas? Kayak gitu. Oke, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 9 Januari tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Nah, isinya apa aja sih kayak gitu. Oke. Salah satunya bisa teman-teman lihat di slide, itu ada bab 1 ketentuan umum. Nah, isinya saya cuplikan. Ada semisal pasal 1 ayat 1. Nah, isinya kepalang merahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. Pasal 1 ayat 3. Lambang kepalang merahan adalah simbol kepalang merahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi berdasarkan konvensi. Itu ketentuan umumnya. Untuk masalah lambang tersendiri, ada pembahasannya tersendiri. Masuk di bab 3. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Ada bentuk dan penggunaan lambang palang merah. Itu dibahas pada pasal 6 sampai 19. Ada berapa pasal? Silakan dihitung sendiri ya. Next. Masuk di makna logo.
Nah ini, teman-teman kalau ikut misal organisasi PMR harus paham tentang logonya. Yang pertama ada lambang palang merah dengan background putih. Nah ini for your information, informasi buat teman-teman semua. Lambang palang merah ini diadopsi dari lambang negara Swiss atau benderanya Swiss. Benderanya Swiss kan warnanya, backgroundnya merah, palangnya warnanya putih. Pengadopsian lambang tersebut merupakan penghormatan terhadap Swiss karena yang pertama kali mendirikan kepalang merahan dunia adalah Jean Henry Dunant yang berasal dari negara Swiss atau Switzerland. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat itu ada logogram berbentuk kelopak 5. Nah, yang menyatu diambil dari bunga melati bermakna kebersamaan, kolektivitas, dan gotong royong. Simbol ini juga bisa diartikan komitmen dan dedikasi PMI dalam memberikan bantuan bagi yang membutuhkan tanpa pamrih dengan semangat kenetralan dan kemandirian. Next, masih berhubungan tentang lambang atau logo. Nah, bisa teman-teman lihat di slide itu ada tulisannya logo utama atau primary logo. Logo utama PMI terdiri dari logogram. Nah, lambang palang merah di atas dasar putih, di tengah 5 kelopak bunga bergaris luar warna merah, dan di samping kanannya terdapat logo type. Tulisannya Palang Merah Indonesia dalam 3 baris berwarna hitam. Tetapi untuk tulisan PMI-nya besar, selainnya kecil kayak gitu. Sebagai logo utama organisasi, logogram dan logo type tidak bisa dipisahkan. Ingat-ingat, tidak bisa dipisahkan seperti lem. Next, lanjut. Nah, masuk di logo inisial atau inisial logo. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan logo ini. Nah, logo inisial PMI terdiri dari logogram, lambang palang merah di atas dasar putih, di tengah 5 kelopak bunga bergaris luar warna merah, dan di bawahnya terdapat logo tab tulisan PMI berwarna hitam. Sebagai logo inisial organisasi, logogram dan logo tab tidak bisa dipisahkan. Seperti logo yang sebelumnya tadi, intinya logo dan tulisannya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi semisal ada logo, nggak ada tulisannya, ya berarti logo Palang Merah, ngono tak bisa disebut logo Palang Merah Indonesia, kan nggak ada tulisannya seperti itu. Untuk contoh penggunaannya bisa teman-teman lihat di slide itu paling bawah itu ada contoh waktu penugasan dan atribut yang digunakan. Nah, kan bisa dilihat, oke masih kok ngendi kayak gitu. Oh dari PMI kayak gitu. Ini tuh besar dan mudah dilihat seperti itu. Next. Masuk di penjelasan. Secara umum, lambang Palang Merah Indonesia dilengkapi dengan tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross pada bagian kanan atau inisial PMI pada bagian bawah. Lambang Palang Merah Indonesia atau tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross atau PMI merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Next, di penggunaan huruf di bawahnya itu, nah, jadi sebuah logo pasti ada jenis hurufnya. Ini akan saya jelaskan. Tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI yang menyertai lambang Palang Merah Indonesia menggunakan jenis huruf Helvetica Neue Bold. Nah, kenapa tulisan itu digunakan? Menurut referensi yang saya baca, itu kenapa digunakan karena hurufnya bersifat tegas seperti itu dan mudah dilihat dan dibaca. Yang B, tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI yang menyertai lambang Palang Merah Indonesia berwarna hitam jika latar berwarna cerah dan berwarna putih jika latar berwarna gelap. Next. Nah, jenis huruf atau tipografi. Ini biasanya khusus sekretaris ya di organisasinya. Selain itu, jenis huruf Trebuchet MS telah dipilih sebagai huruf standar yang digunakan di seluruh material cetak. Jenis huruf ini ditetapkan sebagai jenis huruf standar yang digunakan di dalam penulisan isi surat ataupun kegiatan korespondensi. Nah, bentuk hurufnya seperti apa sih? Nah, yang teman-teman lihat itu di slide, kurang lebihnya bentuknya seperti itu. Nanti silakan buka di Microsoft Word, dicari di atas, pasti ada. Soalnya saya juga ambil di situ.
Next slide di contoh penggunaan logo. Tadi di awal sudah saya jelaskan logo ada dua, logo utama dan logo inisial. Nah, untuk logo utama itu kegunaannya sebagai satu pataka. Apa itu pataka? Nah, pataka itu bendera kurang lebihnya yang di belakang saya ini. Yang kedua administratif, bab surat, piagam, sertifikat. 3 spanduk pelatihan atau kegiatan yang dilakukan oleh PMI. Biasanya tempatnya ada di atas. 4 seragam resmi pengurus, staf dan relawan dan hanya di depan. Itu logo utama. Next untuk logo inisial. Logo inisial digunakan dalam pertama bendera PMI. Kendaraan seperti motor, mobil, ambulan, truk, perahu, pesawat dan lain-lain. 3 peralatan atau perlengkapan seperti tandu, tas, pertolongan pertama, rompi, topi dan lain-lain. Nah, next. Perlu kalian ketahui buat teman-teman, jika bikin kegiatan atau semacamnya harus paham tentang aturannya ya. Nah, ini untuk klasifikasi warna gelap dan terang. Penerapan logo pada dasar gelap maupun terang ditentukan dari keterbacaan atau visibilitas logo pada warna dasar di luar warna identitas korporasi seperti contoh berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di slide, itu yang atas itu kan warna backgroundnya cerah, tetapi tulisannya juga cerah, kan nggak bisa dilihat. Nah, jadi kalau backgroundnya cerah, tulisannya gelap seperti itu, biar bisa mudah dipahami dan bisa jelas dilihat. Yang di bawahnya itu ada background gelap, tetapi tulisannya juga gelap, jadi nggak bisa dilihat juga. Nah, jadi yang benar itu kalau backgroundnya gelap, tulisannya terang seperti itu, jadi bisa dilihat dengan mudah. Nah, itu kan ada tulisannya. Logo harus selalu tampil jelas dan kontras dengan bidang latar belakangnya, kayak gitu. Next, contoh penggunaan logo. Bisa teman-teman lihat dan simak. Silakan diamati. Itu ada kurang lebihnya ada 6 foto. Silakan diamati. Kira-kira itu logo yang benar atau yang salah? Silakan dianalisis. Oke. Kan saya korek satu persatu. Yang paling kiri atas itu salah ya. Karena kenapa? Tulisan Palang Merah Indonesia, logo dan tulisannya dan background itu bertabrakan, itu tidak ada warna dasar putihnya seperti itu. Yang sampingnya kanannya itu cuma logo, nggak ada tulisan PMI-nya. Jadi secara simpelnya itu cuma bisa dibilang logo. Kanannya lagi, nah itu bisa di zoom mungkin. Itu ada lambang palang merah dan di bawahnya ada tulisannya Palang Merah Indonesia, tetapi dijabarkan seperti itu. Itu kan kepanjangan. Terus yang bawah kiri sendiri. Nah, ini biasanya teman-teman masih menggunakan ini. Masih ada lambang perisai dan kebetulan backgroundnya menggunakan lambang palang merah. Nah, ini kan dengan tulisannya ditabrakkan ya. Nah, ini kurang benar. Jadi bisa diperbaiki. Next itu ada juga logo Palang Merah Indonesia. Kenapa itu dilingkari? Nah, kesalahannya ada satu, di bawah logo itu ada nama daerahnya. Itu kalau dihapus malah benar itu. Itu kan ada tulisannya kota, ya itu bisa dibaca sendiri, enggak saya sebutkan ya. Next, kanannya lagi itu, kenapa kok termasuk salah? Karena enggak ada background putihnya. Dan warna lingkaran, maksud saya kelopak 5-nya dengan backgroundnya sama-sama merah. Dan tulisannya itu gelap, sedangkan backgroundnya gelap seperti itu. Jadi ini termasuk salah ya. Next, masih tentang logo. Nah, silakan diamati oleh teman-teman. Silakan diamati.
Kira-kira ini yang benar atau yang salah? Oke, silakan diamati. Ada beberapa kegiatan dan dengan logonya. Nah, itu ada salah satu kegiatan Musyawarah Kerja Nasional tahun 2019. Itu logonya ada di atas ya, itu logo utamanya. Itu benar. Kanannya lagi itu ada bakti sosial. Nah, biasanya kalau bikin kegiatan bakti sosial pasti ada MOU dengan organisasi lain atau pihak-pihak lain, ada kerjasama, ada duet kayak gitu. Nah, pasti menyertakan logonya. Semisal dengan Dinas Kesehatan semisal. PMI dengan Dinas Kesehatan bikin kegiatan apa gitu, nah logonya dicantumin di atas itu, yang dari PMI menggunakan logo utamanya, nah nanti dikasih jarak yang proporsional, di entah kanan atau kirinya lambangnya Dinkes kayak gitu, nah atau kegiatan yang lain dengan organisasi lain, semisal Pramuka, OSIS kalau biasanya di sekolahan, nah itu dicantumkan di situ, yang penting jangan ditabrakkan lambangnya. Oke. Sampai sini sudah paham ya untuk penggunaannya. Jangan lupa kalau masih ada kesalahan di sekolahnya silakan diperbaiki. Ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kekompakan kita di satu kabupaten, biar nanti satu lambang satu seragam kayak gitu, biar tidak bingung, biar tidak rancu. Wah lambangnya kok koyong ini kayak gitu. Kok kayak tulisannya malah dikei sayap, kok ditempelnya mabur kayak gitu. Oke. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Danang atas penyampaian materinya. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Tak terasa webinar kali ini sudah di penghujung acara. Mari kita tutup webinar volunteer kelas pada minggu kedua ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ratia Amanda Purbasari, selaku moderator pada webinar kali ini, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol 3M, stay tune ya guys untuk minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo! Tutti Fratelli.